Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas Islam dan juga ilmu sains modern, serta bagaimana prinsip-prinsip Islam tidak bertentangan, bahkan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dan dalam pembahasan ini, saya juga akan memberikan contoh penerapannya melalui salah satu lembaga hukum syariah, yaitu LPPOM MUI, yakni sebagaimana yang kita kenal, Lembaga Pengajian Pangan, Obat-obatan, dan juga Kosmetika. Baik, jadi Islam sejak awal mendorong umatnya untuk menggunakan akal dan ilmu pengetahuan. Hal ini ditegaskan dalam wahyu pertama, yakni pada Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, yang memerintahkan manusia untuk membaca dan juga belajar. Ayat ini menjadi dasar bahwa pengembangan ilmu pengetahuan termasuk sains modern merupakan bagian dari ajaran Islam. Dan dalam materi ini dijelaskan bahwa sains dalam Islam bersumber dari tauhid, yaitu keyakinan bahwa alam semesta diciptakan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya pada Quran surat Yunus ayat 101 yang memerintahkan manusia untuk memperhatikan dan meneliti apa yang ada di langit dan di bumi. Perintah ini selaras dengan metode Islam modern yang menekankan observasi dan juga penelitian. Islam juga memberikan batasan etis dalam pengembangan sains, yakni dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56, yang dimana Allah melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi. Ini menunjukkan bahwa sains dan teknologi harus digunakan untuk kemaslahatan, bukan untuk merusak kehidupan. Sebagai contoh penerapan hubungan Islam dan sains modern dalam praktek hukum syariah dapat dilihat pada peran LPPOM MUI. Dan dalam memastikan kehalalan produk, LPPOM MUI tidak hanya berpegang pada dalil Al-Quran dan hadis, tetapi juga menggunakan uji laboratorium, analisis DNA, dan teknologi modern. Sains juga berfungsi sebagai alat untuk menegakkan hukum syariah secara objektif. Pada contohnya, yakni produk makanan yang secara kasat mata terlihat halal, dapat dinyatakan tidak halal setelah diuji secara ilmiah karena mengandung unsur babi. Hal ini menunjukkan bahwa sains modern memperkuat pelaksanaan ajaran Islam dan bukan menentangnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Islam dan ilmu sains modern saling melengkapi. Islam memberikan landasan nilai dan etika, sementara sains menjadi sarana untuk memahami dan juga untuk mengimplementasikan perintah Allah secara rasional dan juga bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Fadilah dengan NIM 0701522020 dari Fakultas Hukum Angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Islam dan ilmu humaniora. Yang pertama, pengertian Islam dan ilmu humaniora menggabungkan ajaran Islam dengan ilmu sosial dan budaya, seperti sejarah, sosiologi, dan psikologi, untuk memahami konteks masyarakat. Tujuannya adalah agar hukum Islam dapat diterapkan secara adil, relevan, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, ada dasar hukum. Landasannya adalah makosid syariah, perlindungan akal, agama, jiwa, keturunan, dan harta. Konsep manusia sebagai khalifah, dan dalil Al-Quran yang mendorong pemikiran kritis dan keadilan. Contohnya saya menggunakan dalil yang bersumber dari Al-Quran. Yang pertama ada Quran Surat Al-Hajj ayat 46 yang mengajak manusia berpikir melalui pengamatan sosial. Dan juga Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang menekankan transaksi yang adil dan suka sama suka. Selanjutnya, kaitannya dengan lembaga keuangan, penerapannya terlihat dalam ekonomi syariah. Pendekatan humaniora digunakan untuk menganalisis perkembangan sistem keuangan Islam dan merancang produk keuangan yang sesuai nilai lokal, serta bebas dari riba, boror, dan maisir, dengan tetap berpegang teguh pada orientasi, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat. Selanjutnya, tujuan dari materi ini, pertama, menghasilkan pemahaman hukum Islam yang kontekstual. Kedua, menjembatani wahyu dan akal melalui integrasi ilmu. Ketiga, memperkuat ijtihad kontemporer berdasarkan makosid syariah. Keempat, menyaring paradigma sekuler dengan nilai spiritualitas Islam. Yang kelima, memberikan solusi holistik atas masalah sosial modern. Kesimpulan, Islam dan ilmu humaniora merupakan pendekatan integratif yang memadukan nilai Islam dengan wawasan sosial budaya. Dengan dasar makosid syariah dan ijtihad kontekstual, pendekatan ini mendorong penerapan syariah yang adil, relevan, dan mampu menjawab tantangan zaman, termasuk dalam pengembangan lembaga keuangan syariah yang beretika dan berkeadilan. Mungkin cukup sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan antara Islam dan keadaban dan juga pembiayaan murabahah di bank muamalat. Nah, di dalam Islam, aktivitas ekonomi itu tidak hanya bersifat duniawi, tetapi merupakan bagian dari keadaban dan juga ibadah. Setiap transaksi harus mencerminkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, amanah, dan juga kepedulian sosial. Nah, dalam Islam, sistem keuangan itu dibangun untuk menghindari riba, boror, dan juga kezaliman, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275, "Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba." Artinya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hal ini juga diperkuat dengan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli yang mengandung goror, hadis riwayat Muslim. Pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam belum ada yang namanya perbankan seperti sekarang, tetapi fungsi perbankan memang sudah dijalankan sejak zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, seperti titipan harta atau wadiah, bagi hasil usaha, mudharabah dan juga musyarakah, dan juga jual beli. Nah, tradisi ini terus berkembang dalam peradaban Islam hingga akhirnya pada 1 November tahun 1991 berdirilah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk atau yang kita kenal sebagai Bank Muamalat. Nah, Bank Muamalat ini merupakan bank syariah pertama di Indonesia. Bank Muamalat hadir untuk menerapkan prinsip Islam terutama melalui produk pembiayaan murabahah,
yaitu akad jual beli dengan margin yang telah disepakati. Nah, saat ini murabahah itu menjadi produk utama di bank muamalat untuk pembiayaan rumah, kendaraan, dan juga UMKM. Secara hukum dan juga akad bank syariah di Indonesia itu telah mengikuti fatwa DSN, MUI, dan juga diawasi oleh OJK. Namun, dalam realitas praktiknya ternyata tidak semudah itu. Nah, apa sih yang sebetulnya tidak mudah dan tiada realistik? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, bank itu sering tidak benar-benar sebetulnya memiliki barang. Nah, bank itu sebetulnya lebih sering berperan sebagai penyedia layanan dana. Terus yang kedua, marginnya itu bersifat tetap seperti adanya bunga walaupun itu ada di bank syariah gitu. Dan yang ketiga adalah pelunasan yang dipercepat tetap digunakan margin yang penuh. Nah, kondisi ini sebetulnya menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep Islam dan juga keadaan di lapangan yang ada di Indonesia. Nah, dalam sistem Islam, akad murabahah itu sebetulnya harus memiliki 3 prinsip. Yang pertama, dilakukan dengan kepemilikan barang oleh bank. Yang kedua, disertai transparansi harga dan juga margin. Dan yang ketiga, itu bebas dari riba, goror, dan juga kezaliman. Nah, mari kita lihat sebuah kasus yang terjadi di Indonesia. Contohnya, misal ada seorang nasabah nih KPR di bank muamalat. Beliau melunasi pembiayaan rumahnya itu lebih awal, tetapi tetap dibebankan biaya margin secara penuh. Nah, sebetulnya secara prinsip Islam, hal ini itu menimbulkan ketidakadilan karena keuntungan tidak lagi sebanding dengan resiko yang ditanggung oleh bank. Dapat kita simpulkan bahwa murabahah di bank muamalat telah sesuai secara konsep dengan Islam. Namun, dalam keadaan saat ini masih terdapat praktik-praktik yang perlu dibenahi agar benar-benar mencerminkan nilai keadilan dan juga keberkahan di dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Banyul Gawa dengan NIM 0701523013. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat Islam dan hukum. Yang pertama, filsafat sebagai dasar rasional. Filsafat bertindak sebagai jembatan antara teks agama yang statis dengan realitas sosial yang dinamis. Metode berpikir filsafat mendorong umat Islam yang memahami spirit atau ruh di balik hukum, bukan sekedar mengikuti teks secara harfiah. Filsafat hukum Islam fokus pada konsep keadilan dan tujuan hukum. Yang kedua, Islam sebagai sumber nilai dalam negara. Islam di Indonesia tidak diposisikan sebagai politik tunggal, melainkan sebagai sumber nilai moral yang utama. Prinsip utamanya adalah adil, kesamaan hak di depan hukum. Yang kedua adalah maslahah, kesejahteraan umum. Hukum harus berorientasi pada kepentingan orang banyak. Yang ketiga, hukum Islam adalah sistem hukum nasional. Hukum Islam telah bertransformasi dari sekedar norma agama menjadi hukum positif melalui proses legalisasi. Ruang lingkup akomodasi, hukum keluarga, UU perkawinan, ekonomi, UU perbankan, sosial dan religius, UU zakat, dan UU wakaf. Institusi keberadaan peradilan agama yang diakui secara resmi, yaitu peradilan nasional yang di bawah Mahkamah Agung. Tantangan. Perlunya harmonisasi agar hukum Islam tetap relevan dengan prinsip hak asasi manusia dan keberagaman di Indonesia. Kesimpulannya, penguatan integritas antar Islam, filsafat, dan hukum sangat penting untuk mewujudkan hukum Indonesia yang modern, namun tetap berakar pada nilai-nilai luhur agama. Hukum tidak boleh hanya menjadi teks mati, melainkan instrumen hidup yang membawa kemaslahatan nyata bagi seluruh warga negara. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam dan kealaman. Alam sebagai ciptaan dan tanda kebesaran Allah. Dalam Islam, alam semesta merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh keteraturan dan memiliki tujuan. Alam bukan terjadi secara kebetulan, melainkan sebagai ayat kauniyah. Ada di dalam Quran surat Al-Imran ayat 190. Sesungguhnya, dalam menciptakan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang mempunyai akal. Allah menciptakan alam untuk dimanfaatkan manusia, tetapi bukan untuk dirusak. Manusia diberi amanah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Ada di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya kami telah mengutamakan amanah kepada langit dan bumi dan gunung-gunung. Islam dengan tegas melarang perbuatan yang merusak lingkungan. Ada di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41, telah terdapat kerusakan di darat maupun di laut yang disebabkan karena ulah perbuatan tangan manusia sendiri. Selanjutnya, Allah menciptakan alam dengan keseimbangan yang sempurna. Ada di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 7 sampai dengan 8. Allah telah meninggalkan langit dan Dia meletakkan raca atau keadilan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Islam mendorong manusia untuk mempelajari alam sebagai bentuk ibadah dan rasa syukur. Ada di dalam Quran surat Satsiyah ayat 13. Dan Dia telah mendudukan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya. Islam dan juga perspektif pemikiran keagamaan terhadap pengelolaan zakat oleh Basnas di Indonesia. Nah, secara bahasa, zakat itu berasal dari kata zaka yang berarti bersih, suci, tumbuh, dan juga berkah. Namun, secara istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau biasa disebut sebagai mustahik. Nah, menurut Imam Syafi'i, zakat bukan sekedar ibadah individual, tetapi juga instrumen keadilan sosial untuk mengurangi kemiskinan dan juga kesenjangan. Nah, zakat ini harus dikelola secara amanah, profesional, dan juga tepat secara sasaran, karena pengelolaan zakat yang lalai atau tidak transparan dipandang telah menyimpang dari tujuan syariat, yaitu menghadirkan kemaslahatan bagi umat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dan harta mereka untuk membersihkan dan juga menyucikan diri mereka.
Quran Surat At-Taubah ayat 103. Hal ini juga diperkuat dengan sabda Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW mengancam keras amil zakat yang tidak amanah, hadis riwayat Abu Dawud. Nah, dalil ini menegaskan bahwa zakat itu wajib dikelola secara adil dan juga bertanggung jawab. Di Indonesia, zakat dikelola secara nasional oleh sebuah badan yang bernama Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, di mana Basnas adalah lembaga pemerintahan non-struktural resmi di Indonesia yang bertugas untuk menghimpun, menyalurkan zakat, infak, dan juga sedekah secara nasional untuk dikelola secara amanah, profesional, dan juga akuntabel, guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun, dalam praktiknya masih ditemui beberapa tantangan. Yang pertama, terkait dengan distribusi yang belum rata. Yang kedua, minimnya transparansi laporan di berbagai daerah. Dan yang ketiga adalah dana zakat terkadang tersimpan lama sebelum disalurkan. Hal ini tentunya menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas Islam dan juga keadaan di lapangan. Nah, secara konsep memang pengelolaan zakat oleh Basnas sudah sesuai nih dengan syariat Islam. Namun dari perspektif pemikiran keagamaan masih perlu ditingkatkan lagi agar zakat itu betul-betul menjadi alat instrumen pemerataan kesejahteraan umat di Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perspektif Bayani, Burhani, dan juga Irfani. Jadi dalam pembahasan ini, saya akan menganalisis penerapan hukum syariah menggunakan 3 perspektif epistemologi Islam, yaitu Bayani, Burhani, dan juga Irfani, dengan contoh penerapannya pada pengadilan agama atau mahkamah syariah, khususnya dalam perkara perceraian dan juga nafkah. Pertama, dari perspektif Bayani, hukum bersumber pada teks Al-Quran dan juga hadis, dan dalam perkara perceraian, dasar hukumnya terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 229, yang mengatur tentang talak, serta hak dan juga kewajiban suami dan juga istri. Perspektif Bayani ini berfungsi untuk menetapkan norma hukum, yaitu bahwa perceraian diperbolehkan, tetapi dibatasi dan juga diatur secara ketat oleh syariah. Dan yang kedua, dari perspektif Burhani, yang dimana hakim ini menggunakan akal, logika hukum, dan juga pembuktian rasional. Dalam praktik pengadilan agama, hakim menilai alat bukti, keterangan saksi, serta dokumen dan fakta persidangan untuk memastikan apakah alasan perceraian dapat dibenarkan secara hukum. Pendekatan ini juga mencerminkan bahwa penggunaan rasio dan juga metode argumentatif dalam menegakkan hukum syariah secara objektif. Selanjutnya yang ketiga dari perspektif Irfani, yang dimana hukum itu tidak hanya ditegakkan secara formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan, selanjutnya nilai kemaslahatan dan juga etika spiritual. Yang dimana hakim ini tidak hanya memutus perkara berdasarkan teks dan juga bukti, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya bagi anak, bagi istri, dan juga keharmonisan sosial dan juga keharmonisan keluarga gitu. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang melarang kezoliman dan mendorong keadilan sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58. Dan dengan demikian, dalam praktik pengadilan agama terlihat bahwa Bayani berperan sebagai dasar normatif, Burhani melalui sebagai metode penalaran hukum, dan juga Irfani itu sebagai landasan moral dan juga spiritual, yang dimana ketiganya ini saling melengkapi dalam menerapkan hukum syariah secara utuh dan juga berkeadilan.